Kalian udah nonton Fate Zero belum? Fate Zero terbagi jadi 2 season. Season 1 sampai di cerita caster ngamuk, dan season 2-nya sampai endingnya. Gue pengen sekalian aja tuh review 2 seasonnya. Anime ini menceritakan tentang kejadian 10 tahun sebelum Fate Stay Night, di mana Emiya Kiritsugu, seorang pembunuh penyihir, disewa untuk mengikuti perang cawan suci sebagai perwakilan dari keluarga Ainsberg. Dibekali dengan sarung pedang Excalibur, dia berhasil memanggil servan kelas Saber, Artoria Pendragon, yang digadang-gadang sebagai servan terkuat yang dipanggil pada perang kali itu. Berbeda dengan master lain, Kiritsugu bukanlah penyihir, namun seorang pembunuh penyihir yang tentunya cara mainnya berbeda jauh. Dia mainnya pakai senjata api, perangkap, tipuan, dan bahkan tidak segan-segan menggunakan istrinya sebagai umpan. Ini adalah anime yang memberikan vibe berbeda dengan Stay Night, di mana Stay Night adalah cerita shonen Zero to Hero, sedangkan Fate Zero adalah cerita psychological serius yang memperlihatkan ambisi dari masing-masing pihak dengan dinamika yang mereka hadapi. Ceritanya nggak terlalu friendly, malah jatuhnya dark, di mana nggak ada sesuatu yang membahagiakan di seri ini, kecuali buat antagonisnya. Ceritanya di mana antagonisnya yang menang memang jarang, tapi kalau ini sih jatuhnya malah menang banget. Premis yang ditawarkan biasa aja sebenarnya. Justru bagusan Fate Stay Night menurut gua. Namun jalan ceritanya, developmentnya, konflik di dalamnya itu menarik banget. Jauh lah dari Fate Stay Night. Kalau untuk plot cerita, gua agak kaget dengan ceritanya dibawa kemana. Apalagi dengan plot yang berkaitan dengan Kiritsugu, mulai dari masa lalunya, hubungannya dengan orang lain, sampai dengan konklusi untuk di endingnya. Beda POV, berbeda juga treatmentnya sebenarnya. Kalau Kiritsugu sini agak fast pace dikit lah, dan kita diperlihatkan banyak soal konflik batinnya Kiritsugu dan taktik-taktiknya untuk memenangkan perang. Di Waver agak tone down dikit. Di Karya, kayak bucin halus sih dia itu. Di bagian Tokyomi dan Kirei, ini dibikin kesel banget. Kalau Keynes ya kasihan aja sih kalau dia ya. Karena anime ini banyak karakter, gua salut dengan anime yang pembagiannya pas dan kebagian semua untuk karakter-karakter penting lah. Kalau nggak penting nggak usah. Kayak Ryonosuke, bapaknya Kirei, Keynes, dan bahkan Maya. Ada sebenarnya, tapi tipis-tipis aja lah. Di sini mereka benar-benar memilih yang penting dan potensial, yang bakalan jadi plot penting ke depannya. Ya ini resiko cerita dengan karakter kebanyakan sih. Ya gue gak masalah juga lah dengan treatment kayak gini. Gue melihat si Kiritsugu itu kayak John Wick, dimana keduanya sama-sama pembunuh, dan vibe karakternya juga mirip-mirip lah. Bedanya di sini, si Kiritsugu ini adalah orang yang dingin dan perlahan-lahan mulai berubah semenjak berkeluarga. Dan hal ini justru menjadi development yang unik buat si Kiritsugu. Dia adalah karakter yang dulunya sangat perfeksionis pada pekerjaannya, namun perlahan-lahan mulai memiliki perasaan seperti manusia normal semenjak bertemu dengan Irisfield. Dan puncaknya ada di saat kegagalan Holy Grail dan mengakibatkan Fuyuki terbakar. Dia di situ bahkan pensiun dan jadi bapak-bapak normal lah. Dia kena mental semenjak kejadian itu, dan dia bahkan mengadopsi Emiya Shiro yang adalah korban dari perbuatannya sebenarnya. Ya sih, bukan perbuatannya, lebih ke ya imbas dia menghancurkan Holy Grail lah. Tapi ya, impresi yang ditinggalkan oleh Kiritsugu sebagai tokoh utama itu benar-benar kuat. Apalagi tokoh utama Fate lain, gak ada yang sekeren Kiritsugu. Kuat, jenius, licik, dan dewasa. Gak naif lah, kayak kebanyakan protagonis dari Fate series. Justru kalau ini bakalan jadi cerita pada umumnya, Waver Velvet justru lebih cocok untuk jadi tokoh utamanya. Udah lemah, Zero to Hero, gak jelas pula. Pengen membuktikan diri aja. Tapi entah kenapa, gue justru lebih suka dengan Waver ya dibandingkan Kiritsugu. Dia dan servannya pas banget, beda kayak Kiritsugu dan Saber yang bertolak belakang. Belum lagi development dari Waver yang unexpected, dari dulunya penakut jadi profesor sihir. Development untuk karakter lain sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Namun ada beberapa karakter yang aneh aja setelah di-develop. Tapi dari semuanya, gue jadi kesel banget dengan si Zouken. Singkat, tapi benar-benar bikin dibenci banget loh. Pure jahat dan gak ada maksud mulia sama sekali. Ini membuat gue jadi lebih suka Root Heavensfield biar nyambung dan
plot soal Zouken bisa dilanjutkan tuh. Soalnya di root yang lain, plot tentang keluarga Matau ini benar-benar gak terlalu diperhatikan. Gue jadi kasihan sama si Karia anjir. Bucin, jadi gila, tubuhnya rusak, mati pula. Mana Servannya berserker lagi. Memang karakter yang dibuat jadi tumbal kayaknya. Dan terkesan kayak yang penting keluarga Matau ikut aja. Kurang memberikan dinamika menurut gue. Tapi kalau Servanya, si berserker Lancelot ya, menurut gue dia benar-benar impactful lah di dalam ceritanya. Dimana Lancelot ini bisa jadi counternya si Gilgamesh. Dan bahkan si Lancelot itu bisa kayak jadi redemptionnya dia lah sama si Arthur. Kalau Gilgamesh sendiri, ini adalah servan favorit gue. Karakter yang nyentrik, nyeleneh, yang sombong, yang udah jadi ciri khas banget tuh. Apalagi dengan kalimat Zashu-nya tuh. Untuk servan lain, menurut gue sih fine-fine aja. Dan serve its purpose lah. Sama-sama unik dan memorable, namun gak terlalu berbekas buat gue pribadi. Apalagi kalau gak ada development tuh. Kayak misalnya Iskandar, ya karakternya gitu aja. Ya mungkin si Gilderis itu ada pertobatan di akhirnya, tapi ya biasa aja menurut gue. Gue suka dengan pembagian POV di anime ini yang terang-terangan memperlihatkan isi pikiran dari penjahatnya. Yang lagian kita udah tahu kok siapa yang jahat dari Fate Stay Night. Makanya kita diperlihatkan. Untuk pace cerita, menurut gue udah pas. Kalau dibikin agak slow dikit, mungkin bisa aja menceritakan penderitaan dan konflik tiap karakter lebih mendalam lagi. Namun kayaknya animenya nggak pengen sedip itu mengeksplor. Karena juga anime ini adalah anime action, jadi harus membagi porsinya juga. Untuk animasi, anime ini benar-benar gak usah diragukan loh. Bahkan kalau di-compare dengan anime zaman sekarang, animasi Fate Zero ini bagus banget. Dan gue yakin 5 tahun ke depan, Fate Zero animasinya tetap jadi salah satu yang terbaik lah. Ya wajar sih, Ufotable. Lagian Unlimited Budget Works muncul dari Fate series juga kan. Kalau musik, sound effect, dan BGM, ini anime bagus banget lah. Apalagi anime psychological mengandalkan musik banget tuh, buat memberikan penekanan emosional, dan untuk membuat suasana jadi lebih epic lagi, dan ada suasana yang mencekam juga, yang dapat banget lah. Untuk sound effect, ini mungkin adalah anime pertama yang bikin gue merinding waktu ngedengerinnya. Buset, suara dari tentacle gills aja itu, entah kenapa keren banget ya. Untuk skor akhir, gue akan kasih 10/10. Wow, anime ini benar-benar nggak ada duanya. Sebuah prequel yang benar-benar bagus dan yang berbeda dengan Fate Stay Night secara plot cerita, namun unik. Gue akan merekomendasikan anime ini ke siapapun yang suka anime action dan bikin mikir dikit loh. Bagaimana menurut kalian? Kalian suka nggak dengan anime ini? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.